Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baik teman-teman, hadirin, penonton, pemirsa. Ini tema kita tentang son horeg yang viral nih nggih. Jadi sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada guru tercinta Kiai Haji Muhibul Aman Ali. Di sewaktu saya di Lirboyo itu pernah ngaji kitab Jamul Jawamek dengan beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau, ini saya ingin sedikit berbicara tentang polemik son horeg niki. Jadi sebelumnya itu saya garis bawahi, semoga Allah Ta'ala memberi panjang umur, sehat walafiat kepada beliau Kiai Haji Muhibul Aman Ali, sehingga bisa terus membimbing kita, membimbing generasi-generasi seterusnya, membimbing keturunan-keturunan kita. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala memberi panjang umur, sehat walafiat, diberi kelancaran. Amin. Begini ya, mengenai persoalan horeg niki, pertama kita disclaimer, kalau saya pribadi mendefinisikan sound horeg itu ya sound dengan volume yang tinggi, jadi volumenya itu over gitu ya. Nah, sound system dengan volume yang over ini ada berbagai macam model, ada sound horeg, ada sound brewok, terlepas dari kegiatannya untuk apa, tetapi sound dengan volume yang begitu nyaring, yang begitu tinggi, itu yang saya pahami begitu dalam mendefinisikan. Sehingga ini penting karena dalam Jamul Jawama itu ada istilahnya al ismu ainul musamma wakila ghiru ainul musamma. Jadi kita dudukkan dulu persoalan ini. Ini penting, ini saya garis bawah, ini penting tentang definisi son horeg. Yang saya pahami, disclaimer ya, disclaimer. Jadi memang beda memahami takrif atau definisi son horeg yang saya pahami dengan beliau. Jadi al ismu ainul musamma wakilan ghiru ainul musamma. Cara jurumiyah ya, isim itu apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah walam taktarin bizamanin wad'an. Kalau di takrirat jurumiyah itu yang dulu saya pelajari di Lirboyo. Kalau dalam alfiyah ya berarti ya, kalau jurumiyah tadi itu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah. Maknan fi nafsiyahnya apa? Yaitu al ismu ainul musamma. Atau kalau dalam alfiyah itu berarti ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamu kacak badan wahir nikah. Berun, betul bisa dilanjutkan nanti tidak terlalu ke nahwu. Oke, kemudian begini, dalam menghukumi persoalan sound horeg yang saya maksudkan ini dengan suara yang nyaring, jadi volumenya yang over, maka di dalam fikih kita tahu ada berbagai padanannya tentang taswish, jadi raf'us saut, jadi suara yang nyaring. Tentu dalam fikih kalau itu mengganggu dan itu sangat parah secara fikih ya haram. Taswish itu yang syadid itu jelas haram. Kalau tidak begitu keras, tidak begitu mengganggu, takhfif gitu, maka ini makruh. Karena ada alasan tidak menyakiti. Tetapi kalau kita melihat kasus kita, volume yang besar itu, yang tinggi itu, ya tidak tergambar. Takhfif tidak tergambar. Tetapi di situ ada kunci, ada pembahasan berkaitan dengan ida, jadi menyakiti. Maka dalam pembahasan taswis itu ya wayurja'u liqaulil mutasyawas, itu dalam Busrul Karim begitu. Nah, artinya gini, jika kemudian dimutlakan, jadi misalnya haram mutlak, apa begitu? Bagaimana kalau tidak ada ida? Jadi misalkan itu dipastikan tidak ada ida, ida itu menyakiti. Misalkan dinyalakan di tempat yang di situ terisolasi dari masyarakat. Misalnya kita secara normatif dulu ya, ini kita secara normatif. Misalkan dinyalakan di lapangan yang terisolasi dari pemukiman. Jadi yang mendengarkan tuh ya orang-orang yang datang ke situ. Dan ini enggak ada anak kecil yang datang ke situ atau orang lansia. Ya murni pemuda-pemuda yang senang itu. Nah, ini berkaitan dengan suaranya dulu. Atau misalkan di sawah gitulah, yang jauh dari pemukiman. Loh, kalau seperti ini ya tidak haram ketika memang yang mendengarkan itu hanya orang-orang tertentu. Ya, karena dinyalakan di tempat yang seperti itu. Meskipun ini tidak realistis artinya tidak sesuai dengan prakteknya. Prakteknya ada yang di karnaval dan lain sebagainya.
Yaitu satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa kalau saya pribadi menilai ini kalau mutlak itu tidak. Karena begini, ini urusannya dengan pekerjaan orang banyak ini. Maksudnya gini, maksudnya bagaimana hukumnya bisnis Shonhurek ini nanti. Nah, di dalam fikih ada pembahasan misalkan jual beli burung. Itu lil unsi bisautihi itu boleh. Jadi tidak termasuk idaatul mal. Jadi ini penting ini karena krunya banyak. Itu saya lihat berita itu ada yang brewo atau yang berapa yang horek itu ada 70-an, itu sekitar 70 kru. Ini kan belum nanti yang kerja di tempat-tempat situ yang jualan es dan lain sebagainya. Ini kan kita bicara aspek sosial. Nah, kalau ini di fikih itu ada pembahasan tentang jual beli burung. Itu boleh ketika ada tujuan lil unsi bi sautihi. Jadi suaranya itu merdu. Nah, sehingga ini dijadikan takbir untuk menghukumi kayak petasan, kayak ya Shonhurek ini masih bisa. Karena memang dia senang dengan suaranya. Jadi tidak idaatul mal. Jadi tidak menyanyikan harta transaksi menyewa sound dengan volume yang sekian itu. Nah, ini pentingnya di situ, pentingnya dipilah, tidak dimutlakan haram. Karena urusannya dengan transaksinya nanti. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita bicara ini lebih serius ya, maksudnya ketika kemudian dipraktekkan di tempat-tempat yang dimaknai, jadi Shonhurek yang dimaknai dengan adanya acara-acara itu. Jadi misalnya Shonhurek itu maknanya adalah sound dengan suara yang begitu nyaring, dan di situ diiringi dengan praktek DJ atau praktek kashful aurat campur laki-laki perempuan lain sebagainya ya. Ini tentu secara fikih dohir lah, secara fikih jelas lah, tidak perlu saya komentar. Ini yang paling penting saya garis bawahi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi, poin pentingnya adalah ini kalau diistilahkan haram mutlak dalam artian sebetulnya sudah bagus penyampaian beliau itu, sebetulnya ya betul memang begitu. Maksudnya kalau yang dihukumi adalah berikut acaranya, kegiatannya yang dimaknai kegiatan adalah kegiatan negatif, kontraproduktif. Di situ ada campur laki-laki perempuan, ya memang mutlak haram itu. Tetapi kalau saya pribadi lebih memaknai Shonhurek itu salah satu jenis sound system dengan volume yang begitu tinggi. Jenis lainnya ya kayak sound brewo. Nah, sehingga hukum ini ketika disampaikan di publik diharamkan mutlak, waduh, menimbulkan ya semacam inilah. Tetapi kalau boleh diperinci, kiranya kalau saya memperinci seperti itu. Pada dasarnya kalau volume soundnya saja yang kita hukumi, ya dirinci tadi itu. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi boleh. Haram itu kalau volumenya dinyalakan dengan sangat keras di tempat-tempat yang bisa mengganggu, merusak fasilitas umum, ini jelas haram mutlak tanpa adanya izin, ya kan? Tapi kalau setahu saya mengikuti berita di medsos itu, penyelenggara-penyelenggara itu biasanya sudah ada izin. Penyelenggara-penyelenggara biasanya sudah ada izin. Jadi kalau volumenya terlalu over, mengganggu, misalkan memecahkan genteng, kaca, lansia, anak kecil merasa terganggu, ini jelas secara fikih haram. Tapi kalau diputar hanya sedikit saja, jadi misalnya tidak begitu keras, ini ya makruh. Tapi kalau itu dinyalakan keras di sawah atau di lapangan yang terisolasi dari pemukiman, yang hadir adalah pemuda-pemuda yang senang dengan suara itu, ini karena tidak ada yang merasa terganggu, ya memang sudah diisolasi kan dari pemukiman, tidak idak, maka ya tidak apa-apa, boleh. Itu satu tentang masalah soundnya itu. Kemudian juga tadi itu yang paling penting, karena ini nanti hubungannya dengan bisnisnya itu, kerjanya itu. Lo kerjanya itu kan ya boleh kan secara fikih muamalah transaksi jual beli burung yang lil unsi bisauti. Nah, senang dengan suaranya. Sehingga itu tidak, itu penting niku. Nah, jadi teknisnya saja lah yang dirubah, teknisnya saja, nanti gimana caranya supaya tidak terjerat keharaman. Nah, catatan selanjutnya adalah hukum yang saya sampaikan ini belum mempertimbangkan
regulasi aturan dari pemerintah. Jadi saya belum tahu, memang belum ngecek di Indonesia itu bagaimana teknis perizinan atau larangan berkaitan dengan sound horeg. Jadi misalnya dari pemerintah melarang mutlak, ya sudah, hati Allah wa hati Rasul wa alil amri minkum, harus taat. Tapi kalau misalkan bolehnya itu jika gini loh, tidak bolehnya itu jika gini loh. Nah ini nanti tinggal disesuaikan saja. Nanti ini kita murni bicara tentang kepentingan ilmiah. Terus bukan sentimen, bukan ada tujuan apa-apa. Jadi kita hanya ingin menyampaikan ilmu saja. Karena kalau dalam usul fikih, istilah ijma itu diantara klasifikasinya ada ijma sukuti. Kalau kemudian orang itu diam, sudah lewat mahalatun nadhar, maka ya seolah-olah dia sepakat. Nah ini kan, ya biasa kan terjadi perbedaan pendapat itu biasalah. Jadi kita tidak perlu bebas dengan ikut yang saya sampaikan tadi, monggo ikut beliau haram mutlak, monggo. Atau barangkali ada seorang kiai yang mungkin berani memperbolehkan salah mutlak, yaitu saya tidak bisa mengomentari. Atau bahkan ada yang mau dikoreksi dari penyampaian saya, monggo. Jadi ini murni kita kajian saja, ya. Terus yang namanya kajian itu kalau benar ya dapat pahala 2, karena upaya dalam mengkaji dan kebenaran itu. Kalau salah ya ada 1 pahala. Istilah dalam istiadat yang seperti itu. Nah, itu saja nggih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.